Halo semua, perkenalkan nama saya Jo Alexander Kardes Manjuntak dengan NIM 12333084 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian ITERA. Pada hari ini akan mereplikasi simulasi dari paper yang berjudul Simulation and Optimization of Different Pressure Thermally Coupled Distillation for Separating a Closed Boiling Mixture of N-butanol and isobutanol, yang diterbitkan oleh jurnal Applied Petrochemical Research pada tahun 2017. Di sini N-butanol dan isobutanol banyak digunakan dalam industri farmasi, makanan, dan sintesis organik. Keduanya memiliki titik didih yang sangat berdekatan, yaitu 107,3 derajat Celcius dan 117,3 derajat Celcius, sehingga pemisahannya sangat boros energi. Feed yang digunakan sekitar 5.000 kg per jam, komposisinya 55% N-butanol dan 45% isobutanol, dengan target kemunian produk sebesar 99,1%. Metode termodinamika yang kita gunakan adalah model Wilson. Di sini merupakan simulasi dari aspeknya. Pertama-tama kita memasukkan komponennya, yaitu N-butanol, lalu isobutanol. Setelah kita masukkan komponen ID dan tipe komponennya, kita bisa masuk ke bagian metode. Metode yang kita gunakan seperti yang sudah dibilang dalam jurnal tadi merupakan Wilson. Kita tekan run dan kita pergi ke simulasi. Di simulasi kita akan membuat model kurang lebih seperti ini. Pertama kita akan memasukkan feed. Bagian feed kita bisa mengikuti bagian jurnal, mulai dari temperaturnya disamakan 120 derajat Celcius, pressure 130 kPa, total flow-nya kita ubah ke mass, dan total flow rate-nya 5.000 kg per hour. Komposisinya punya value antara isobutanol dan N-butanolnya sebesar 0,55 dan 0,45. Selanjutnya kita lanjut ke red flag, di mana red flag ini kita buat berdasarkan calculation type-nya equilibrium dengan nomor stage-nya sebanyak 62. Kondensernya termasuk tipe total dengan regularnya kettle, valid phase-nya vapor liquid, dan converse-nya standar. Untuk operating specification kita bisa buat berdasarkan asumsi. Hanya yang perlu kita pastikan distillate rate-nya harus mass dan reflux ratio-nya harus mol. Selanjutnya untuk bagian feed stream, di sini kita membuat feed dengan stack 31, lalu produk streamnya bisa kita ikuti seperti yang ada di sini. Yang perlu kita ganti merupakan distillate, yang dimana sebelumnya phase-nya adalah vapor, kita ganti ke liquid. Selanjutnya kita ke bagian pressure. Top state condenser pressure kita buat sebanyak 100 kPa dan stack pressure drop-nya sebanyak 0,75 kPa. Setelah kita memastikan red flag selesai, masuk kita ke bagian design spec. DS1 dan DS2 ini mengikuti apa yang sudah ada. DS1 distillate rate, DS2 adalah reflux ratio. Di bagian define-nya bisa kita buat variabelnya exodus distillation, kategori stream, referensinya mass frac, distillate, mixed, dan komponennya isobutanol. Bagian speknya sudah disesuaikan dengan targetnya tadi sesuai jurnal 0,91% dengan toleransinya 0,01. Untuk bagian vary-nya tipenya block variation, block red flag, variabelnya mol RR, dan manipulated variable miliknya dengan lower 1 dan upper 20. Selanjutnya kita ke bagian DS2, yaitu bottomnya. Kurang lebih kita buat seperti ini dengan tipenya mass spec masih sama, dan komponennya N-butanol. Speknya masih sama dan vary-nya agak berbeda, dimana kita hanya mengganti variabelnya mass D. Manipulated variable limitnya di sini lowernya 1000 dengan uppernya 3000. Setelah kita mendapatkan ini semua, kita akan menjalankan bagian kita akan melakukan run, di mana nanti hasil dari desain spek ini, tepatnya di bagian input dan summary-nya akan kita masukkan nanti ke dalam flowsheet. Nah,
Di sini nanti hasil yang dapat dari desain spek akan kita masukkan ke distillate rate. Ini merupakan hasil final dan reflex rajanya juga semua hasil final. Ini sudah merupakan hasil dari manipulatednya. Nah, setelah itu kita bisa menghapus kedua bagian ini karena tidak diperlukan lagi, dan kita akan mendapatkan hasil kurang lebih seperti berikut. Hasilnya bagian bottom itu 27,5455 dan distillate 2245,45. Bisa kita lihat dari bagian red flag-nya. Untuk bagian red flag-nya kita tinggal mengganti mesh, lalu ubah semua satuan ke KW di bagian heat datinya, dan kita akan mendapatkan hasil yang kurang lebih seperti jurnal. Dari hasil simulasi, feed 5000 kg per jam berhasil dipisahkan menjadi distilat 2245,45 kg per hour dengan kemurnian yang seperti tadi 99,1, dan produk bawahnya 27,5455 kg per hour dengan kemurnian yang sama sesuai dengan target papernya. Untuk regular duty-nya tadi regular duty-nya kita 2441,11 dan kondenser duty-nya sebesar 25,09 yang mendekati nilai referensi paper tadi. Tingginya energi yang dibutuhkan disebabkan oleh volatilitas relatif kedua komponen yang hampir sama, sehingga diperlukan 62 stage dan reflux rasio tinggi. Kesimpulannya, replikasi simulasi berhasil dengan hasil yang sesuai referensi paper. Ini merupakan hasil dari paper tadi yang merupakan hasilnya cukup sama. Sekian dari video saya, terima kasih.